Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan terkait dengan perjalanan ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan membahas pemerintahan di masa Habibie sampai dengan Pak Joko Widodo, yaitu pada periode yang awal. Kita akan masuk pada pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih kita kenal dengan Pak Habibie. Di sini masa pemerintahan beliau cukup singkat, yaitu pada tahun 98 sampai 99. Walaupun hanya sekitaran 1 tahun, ya, yang perlu kita perhatikan adalah dalam waktu yang relatif singkat, Pak Habibie mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada masa Pak Habibie, beliau ada pada masa-masa transisi, yaitu dari krisis moneter sebelumnya, yaitu pada akhir pemerintahan Pak Soeharto. Kemudian di sini diberikan tonggak kepemerintahannya adalah kepada Pak Habibie, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,13%. Dalam waktu yang relatif singkat, minus yang cukup banyak itu ya mampu ditekan sehingga pada akhir pemerintahannya Pak Habibie bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak minus lagi, tapi sudah bergerak ke tren positif, yaitu 0,79%. Ini layak untuk kita apresiasi, mengingat sangat sulit ya mengentaskan atau menghentikan dampak dari krisis moneter yang melanda Asia Tenggara saat itu. Tapi Pak Habibie mampu mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Untuk mengatasi permasalahan krisis moneter yang terdampak sebelumnya, setidaknya di sini Pak Habibie bisa memulihkan sampai 0,79%. Itu karena beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap cukup efektif. Salah satunya adalah kebijakan di sektor moneter, keuangan, dan perbankan. Karena kita tahu bersama krisis moneter itu cukup memukul sektor-sektor keuangan. Banyak bank yang kolaps, ya. Kemudian banyak lembaga keuangan non bank yang mulai bangkrut, kemudian banyak investasi asing yang keluar. Nah, pada saat itu Pak Habibie mampu setidaknya membuat beberapa permasalahan tersebut jauh lebih ringan pada pemerintahannya melalui kebijakan-kebijakan yang efektif, sehingga ekonomi Indonesia kembali bangkit dari masa-masa keterpurukan. Pak Habibie sering disebut sebagai Bapak Reformasi Ekonomi karena beliau memerintah pada saat masa-masa reformasi. Sesuai yang kita katakan tadi, beliau merupakan presiden pada masa transisi di mana krisis moneter saat itu, kemudian beliau menjabat dan hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada angka yang positif. Apa saja yang dilakukan, kebijakan apa saja yang dilakukan? Setidaknya di sini kita punya 5 kebijakan yang Pak Habibie lakukan. Yang pertama adalah independensi kebijakan moneter. Ya. Jadi di sini ketika kita bicara independensi kebijakan moneter, ini sangat berkaitan dengan bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Pada saat pemerintahan Habibie itu mengatakan bahwa setidaknya bank sentral itu harus independen. Artinya tidak boleh ada pemerintah ataupun siapapun juga yang mencampuri kinerja dari bank sentral. Nah, pada waktu itu yang dikatakan independensi kebijakan moneter yang dikaitkan dengan bank sentral, setidaknya ada 3 hal tugas dari bank sentral.
yaitu yang pertama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Artinya bagaimana caranya nilai tukar rupiah kita itu kembali menguat setelah sebelumnya itu hancur karena krisis moneter. Kemudian berusaha untuk mencapai sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Artinya inflasi itu boleh saja terjadi, tetapi setidaknya tidak boleh terlalu tinggi, ya, tidak boleh melebihi percepatannya, tidak boleh melebihi pertumbuhan ekonomi. Nah, siapa tugasnya mengendalikan inflasi? Pada saat itu adalah bank sentral pada saat eranya Habibie. Nah, kemudian di sini juga pada independensi kebijakan moneter itu berusaha untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, katakanlah yang semula mungkin karena krisis moneter banyak terjadi inflasi, kemudian banyak uang yang beredar cukup masif. Nah, pada saat pemerintahan Habibie itu mulai diatur. Setelah independensi kebijakan moneter, Pak Habibie juga merestrukturisasi perbankan, ya. Restrukturisasi perbankan ini, ya, di mana pada saat terjadi krisis moneter itu banyak bank-bank yang dikategorikan sakit ataupun hampir bangkrut. Nah, pada saat pemerintahan Habibie itu berusaha bagaimana menyehatkan kembali bank-bank yang dikatakan hampir bangkrut. Pada masa pemerintahan itu ada istilah merger, ya. Jadi bank-bank kecil ataupun bank-bank yang hampir bangkrut itu diharapkan mampu di merger nantinya. Kemudian ada konsolidasi fiskal, di mana ketika kita bicara konsolidasi fiskal itu berarti pemerintah itu akan berusaha, ya, untuk melihat investasi-investasi terhadap proyek-proyek infrastruktur salah satunya. Terdapat beberapa proyek infrastruktur yang dihentikan pada saat pemerintahannya B.J. Habibie. Kenapa? Karena pada saat pemerintahannya B.J. Habibie akan sangat difokuskan pemerintahnya adalah mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi ke arah yang bagus, yang semula negatif menjadi tidak negatif. Kemudian di situ juga konsolidasi fiskal itu adalah menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional. Karena pada sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Soeharto, itu kita Indonesia sudah memiliki mobil nasional. Kalau Anda ingat, itu mungkin Anda akan menyebutnya mobil Timor. Nah, pada saat itu sedang gencar-gencarnya bagaimana pengembangan mobil Timor itu supaya mampu bersaing dengan mobil-mobil lainnya di kancah nasional maupun internasional. Tetapi pada saat itu mulai terjadi krisis. Akhirnya pada masa pemerintahan Habibie, proyek-proyek yang berkaitan dengan mobil nasional itu dihentikan sementara. Kemudian fokus dari Habibie adalah lebih kepada jaringan pengaman sosial. Artinya ketika masih krisis, masyarakat pasti akan rentan, ya, kebutuhan hidupnya tidak tercukupi ataupun perbankan masih dalam permasalahan. Nah, Habibie lebih fokus ke arah situ. Kemudian yang keempat, Habibie juga melakukan penyehatan korporasi. Nah, banyak pada saat terjadinya krisis moneter itu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu berhutang. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan-perusahaan itu kembali sehat dan segala macamnya, Habibie masuk di dalamnya. Kemudian di sini Bulog dan Pertamina pada masa pemerintahan Habibie diminta untuk tidak melakukan praktek monopoli lagi. Jadi pada saat Habibie masuk menjadi presiden saat itu, kalau semula kita hanya mengenal katakanlah ketika ingin isi bensin, BBM dan segala macamnya itu Pertamina, tapi di sini mulai ada perusahaan-perusahaan asing yang masuk. Tujuannya apa, ya, supaya Pertamina tidak memonopoli aktivitas katakanlah penjualan bahan bakar.
Kemudian yang kelima, kebijakan yang dilakukan adalah penetapan desentralisasi fiskal. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika yang semula pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan negara kita itu tersentralistik seperti itu. Jadi semua keputusan itu berada di tangan pemerintah pusat. Kemudian setiap daerah itu harus menuruti apa yang sudah dimandatkan oleh pemerintah pusat. Nah, tapi sekarang mulai ada perubahan di mana masing-masing daerah itu diperbolehkan untuk mengurusi kemajuan perekonomian negara daerahnya masing-masing. Nah, jadi pemerintah daerah itu diberi keleluasaan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Efeknya apa dari 5 kebijakan ini? Setidaknya kita bisa melihat tiga hal. Yang pertama adalah inflasinya menurun dan itu cukup fantastis. Katakanlah yang semula inflasi kita itu 77,6, pada masa pemerintahan Habibie itu turun hingga sampai ke angka 2%. Itu adalah suatu kinerja atau hasil yang cukup bagus. Bahkan sangat bagus, kita akan mengatakan seperti itu. Kemudian kurs rupiah menguat ya. Yang semula di krisis itu adalah 16.650. Pada pemerintahan Habibie, $1 itu hanya 7.000. Nah, kalau kita coba bandingkan sekarang, mungkin sekarang kita akan dapat $1 sekitar 14 sekian ribu. Nah, kita akan mengatakan, oh berarti nilai kurs rupiah kita itu jauh lebih bagus di masa Habibie. Bayangkan dari 16.650 rupiah itu bisa menguat sampai ke $1 sama dengan 7.000. Kemudian tadi pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan karena dari -13 pertumbuhan ekonominya dalam waktu hanya 1 tahun naik menjadi 2%. Kemudian setelah zaman era Habibie berakhir, presiden selanjutnya adalah Bapak Abdurrahman Wahid atau lebih kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Nah, pada pemerintahan Gus Dur ini, beliau terkenal dengan Bapak pluralisme, ya, karena beliau sangat menjunjung tinggi ya toleransi antar umat beragama, kemudian menjunjung tinggi hak martabat seseorang, sehingga beliau mendapat sebutan Bapak pluralisme. Bagaimana ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi ketika dipegang presidennya oleh Gus Dur? Di situ bisa kita lihat ya, awalnya ya terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, di mana pada saat itu diwarisi 0,79% pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkat menjadi 4,92%, ya, kemudian sempat turun hingga 3,64%. Nah, keberhasilan yang mencolok di sini lebih kepada katakanlah pengendalian tingkat kemiskinan ya. Di situ kita bisa lihat angka kemiskinan turun cukup signifikan dari 23,4% turun hingga 18,4%. Kemudian pada pemerintahan Gus Dur itu kita lebih dikenalkan terhadap implementasi desentralisasi fiskal. Nah, sebenarnya ketika kita bicara desentralisasi fiskal ini adalah warisan dari Habibie yang semula mengubah dari sentralistik menjadi desentralisasi, di mana pertumbuhan ekonomi dikembalikan kepada masing-masing daerah. Nah, oleh Gus Dur ini dilanjutkan karena dirasa cukup efektif mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana di sini oleh Gus Dur itu lebih ditekankan atau diperjelas ketika kita bicara desentralisasi fiskal, di mana ada pembagian dana ya antara pusat dan daerah. Nah, jadi ketika kita berbicara
pertumbuhan ekonomi itu jelas memerlukan dana. Yang semula dana itu sentral dari pusat, tapi sekarang ada dua dana, yaitu ada pembagian dana perimbangan untuk pusat dan daerah. Kemudian di sini pemerintah daerah juga pada masa pemerintahnya Gus Dur itu boleh mengajukan pinjaman, ya, pinjaman daerah. Dan yang ketiga adalah penerapan pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi masing-masing daerah itu boleh, ya, menerapkan pajak daerah atau retribusi daerah. Sehingga dengan adanya implementasi desentralisasi fiskal ini tadi, kita bisa katakan ketika kita coba lihat di slide sebelumnya, Gus Dur itu cukup berhasil ketika mengentaskan angka kemiskinan karena beliau katakanlah fokus kepada desentralisasi fiskal, lebih kepada proyek-proyek pedesaan dan segala macamnya, sehingga pembangunan tidak lagi hanya berada di ibu kota atau pusat, tapi pada masa pemerintahan Gus Dur itu mulai diratakan, artinya daerah boleh mengimprove daerahnya agar katakanlah bisa pertumbuhan ekonominya semakin cepat dan semakin maju. Kemudian setelah era Gus Dur berakhir, itu digantikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Yang menjadi cukup menarik pembahasan kita di Megawati Soekarno Putri ini, karena pada era beliau, ya, itu negara Indonesia telah mengakhiri, ya, reformasi kerjasama dengan IMF. Ya, jadi ketika sebelumnya ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi yang melambat atau buruk karena terdampak krisis moneter, pada saat itu IMF masih memberikan bantuan, masih mengulurkan bantuan kepada Indonesia atau kerjasama. Nah, tetapi pada masa Megawati, ya, kerjasama antar IMF itu sudah berakhir. Nah, sehingga di sini pemerintah akan melanjutkan reformasi ekonomi tetapi secara mandiri. Artinya ketika secara mandiri, reformasi ekonomi yang ada di Indonesia itu akan dilakukan tanpa campur tangan asing, ya, di mana pengendali utamanya adalah pemerintah. Nah, bagaimana caranya melakukan reformasi ekonomi pada zamannya Megawati? Di situ setidaknya bisa kita lihat. Yang pertama adalah Bu Mega akan berusaha memantapkan stabilitas ekonomi makro. Kemudian tetap melanjutkan restrukturisasi keuangan, ya. Kemudian gimana caranya agar investasi bisa meningkat, ekspor dan kesempatan kerja yang diperluas. Itu adalah fokus dari Bu Mega. Nah, ketika kita sudah mengetahui fokus-fokusnya tersebut, bisa kita lihat, katakanlah ketika tadi bilang kesempatan kerja mulai ditingkatkan, kemudian investasi dan ekspor mulai digenjot, akibatnya apa? Bisa kita lihat PDB per kapita itu mulai naik dari 19 juta sekian, naik ke 22. Nah, ketika pendapatan per kapita ini naik, ya, secara otomatis pasti akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, di mana ketika PDB naik, pertumbuhan ekonominya juga pasti akan meningkat sekisar 5,03%. Nah, tetapi kalau kita coba lihat dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, kita akan mengatakan pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu adalah pada zamannya Pak Soeharto. Ya. Tapi kalau kita lihat pengentasan kemiskinan paling bagus, pengentasan dari krisis moneter paling bagus itu adalah pada masa pemerintahnya Habibie. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun dari 18,4 turun menjadi 16,7. Itu adalah efek dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bu Megawati selama memimpin. Tadi sudah dikatakan bahwa pada zaman pemerintahan Megawati kita sudah mengakhiri, ya, kita sudah mengakhiri kerjasama dengan IMF. Kemudian pertumbuhan ekonomi dikembalikan lagi dihandle oleh negara. Nah, bagaimana ketika kita lepas dari IMF dan reformasinya seperti apa jadinya?
Setidaknya di situ ada 3, kita akan bicara konsolidasi fiskal, kemudian restrukturisasi keuangan, dan peningkatan investasi. Ketika bicara konsolidasi fiskal, ya berarti ada beberapa aturan-aturan yang nantinya dirubah, katakanlah seperti reformasi kebijakan perpajakan, kemudian mengefisiensikan belanja negara, dengan artian belanja-belanja rutin yang dilakukan oleh negara itu akan dikaji ulang, mana yang memang selayaknya itu tetap dipertahankan, mana yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, itu akan dikaji ulang di zaman ini. Kemudian adanya privatisasi BUMN. Ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh presiden pertama, yaitu bagaimana menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tapi kalau di sini di eranya Megawati adalah memprivatisasi BUMN. Kemudian selain konsolidasi fiskal, di situ ada restrukturisasi keuangan, ya, di mana di situ mulai ada jaringan pengaman sektor keuangan. Pada masa-masa sebelumnya, sektor keuangan itu merupakan sektor yang cukup tricky, ya. Ketika orang mau menginvestasikan di sektor keuangan, itu ada ketakutan semacam apa yang sudah disimpan di lembaga keuangan itu tidak bisa dibalik atau tidak bisa kembali ketika terjadi krisis yang menyebabkan lembaga keuangan tersebut bangkrut. Nah, di sini mulai diatur sama Bu Mega. Kemudian berusaha untuk meningkatkan iklim investasi, ya. Seperti izin yang sebelumnya berbelit-belit itu kemudian dipersingkat. Kemudian ada pemberantasan korupsi yang sering digaungkan. Kemudian di situ ada restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, karena pada saat itu beranggapan ketika ingin mengundang investasi masuk ke Indonesia, maka secara otomatis ya bikinlah ya sektor telekomunikasi dan energi yang bagus serta infrastruktur lainnya yang bagus, yang ketika semuanya bagus maka secara otomatis investor akan datang dengan sendirinya. Kemudian pada era Megawati, ya, ada lembaga baru yang dibuat, yaitu yang kita sebut sampai sekarang tetap ada, yaitu lembaga penjamin simpanan. Apa fungsinya lembaga penjamin simpanan ini? Jadi memberikan rasa aman kepada nasabah ketika katakanlah mereka menabung, kemudian dikhawatirkan sewaktu-waktu banknya bangkrut atau uangnya dibawa lari, ya. Ketika kita bicara perbankan, maka itu bisa dijaminkan di lembaga penjamin simpanan, ya, atau LPS, ya. Kebijakannya ya bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan penjaminan simpanan, memelihara stabilitas sistem perbankan, serta menyelesaikan permasalahan bank gagal bayar dan yang nantinya ditakutkan berdampak sistemik. Jadi LPS ini lebih lebih tepatnya mereka akan berusaha menyehatkan kembali bank-bank yang sakit, ya, yang dikhawatirkan jatuh pailit ketika terkena dampak efek dari krisis moneter, ya. Jadi bank-bank yang dikatakan hampir gagal atau sakit itu akan dibantu oleh LPS. Bank peserta penjaminan ya diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1 dari modal sendiri bank. Nah, jadi LPS ini akan berusaha menjamin ya bank-bank yang hampir bangkrut tadi atau kondisi sakit. Nah, balas jasanya apa? Maka di sini bank-bank yang dia bisa tergabung dengan LPS setidaknya ada sekitar 0,1% ya dari modal sendiri yang nantinya harus di-store. Kemudian di sini dengan adanya LPS itu nilai simpanan yang dijaminkan untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak itu adalah 100 juta ya. Jadi ketika Anda simpan uang katakanlah 100 juta kemudian banknya tiba-tiba besok jatuh pailit, maka Anda tidak perlu khawatir karena di sini ada LPS
ya, selama ada LPS dan bank itu sudah bekerja sama dengan LPS, ya, kemungkinan besar kehilangan uang yang Anda alami itu mampu terdeteksi nantinya. Kemudian di sini kita akan bahas era dari Susilo Bambang Yudhoyono, atau kita lebih sering sebut dengan SBY, di mana cukup lama, 2 periode, yaitu 2004 sampai 2014. Hal yang cukup menarik ketika kita bicara pemerintahan SBY, ketika kita kaitkan dengan aktivitas perekonomian, ya. Pada awal-awal pemerintahan SBY itu SBY cukup diuntungkan, ya, karena pada saat itu terjadi harga-harga booming komoditas, ya. Jadi harga-harga aktivitas ekspor impor, terlebih ekspor itu akan dihargai jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Akan tetapi pada saat SBY itu juga terjadi yang namanya krisis keuangan di tahun 2008. Itu yang juga dialami oleh SBY. Di mana krisisnya itu terkait dengan subprime mortgage, ya. Jadi agak berbeda seperti krisis yang dialami pada zamannya Soeharto, kemudian ditransisikan dengan B.J. Habibie, ya. Pada krisis yang dialami oleh SBY ini lebih pada krisis keuangan, ya, di mana itu bersumber dari Amerika Serikat, sehingga menyebabkan ketika Amerika Serikat pada saat itu collapse karena krisis subprime mortgage, krisis perumahan itu berdampak kepada semua negara-negara yang melakukan investasi di subprime mortgage tersebut. Nah, ketika kita coba lihat pendapatan, kemudian pertumbuhan ekonomi sampai dengan tingkat kemiskinan seperti apa, di era SBY kita bisa lihat di situ PDB per kapita mengalami kenaikan. Kemudian ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, ya, konsisten di angka 5%. Kemudian tingkat kemiskinan mengalami penurunan sekitar dari 16,7% ke 11,3, sekitar 5, sekian persen mengalami penurunan tingkat kemiskinannya. Di awal sempat kita singgung pada masa pemerintahan SBY itu terjadi krisis global, ya. Bagaimana respon pemerintah saat itu? Nah, responnya adalah di sini dikatakan bertahan di masa krisis. Jadi ada beberapa stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bertahan pada saat terjadi krisis global tadi. Apa saja? Di situ setidaknya ketika kita bicara stimulus itu ada 3, ya. Yang pertama adalah penghematan pajak, sama seperti presiden-presiden sebelumnya, yaitu gimana caranya mengurangkan atau menyederhanakan tarif pajak yang berlaku di Indonesia saat itu. Nah, kemudian ada insentif pajak, ya, pajak pertambahan nilai, minyak goreng, biofuel, kemudian eksplorasi, migas, dan panas bumi. Jadi ada pajak-pajak lainnya, ya, pajak pertambahan nilai, PPN, terkait tadi yang kita sebutkan. Kemudian ada yang kita sebut juga di pemerintahan SBY itu ada istilahnya subsidi, ya, subsidi yang non pajak. Nah, jadi masyarakat yang katakanlah berada di bawah standar tingkat kehidupannya, ya, di zamannya SBY itu ada yang namanya subsidi untuk masyarakat. Itu adalah cara-cara pemerintah di era SBY ketika ingin bertahan pada masa krisis finansial global. Di era SBY juga pemerintah saat itu cukup konsen terhadap bagaimana meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, ya. Di mana di situ, ya, kalau kita bisa lihat Indonesia cukup berani untuk mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai, ya, dalam pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, ya. Tidak hanya pembangunan ekonomi, tapi bagaimana pembangunan ekonomi tersebut bisa dipercepat.
Dampaknya apa? Di situ kita bisa lihat indeks daya saing global, artinya ketika kita mencoba membandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya, ya secara secara internasional, maka di situ bisa dilihat ya, yang semula indeksnya itu dinilai 38, kemudian meningkat menjadi 34. Itu menunjukkan berarti kebijakan-kebijakan pada masa era kepemerintahan SBY itu cukup direspon baik, dan itu dibuktikan dengan indeks daya saing global yang meningkat. Kemudian kita akan beralih kepada masa pemerintahan Joko Widodo ya, tapi di sini kita hanya bahas sampai di tahun 2017 ya. Di sini kita akan lihat fokusnya Jokowi apa. Pada saat pemerintahan Jokowi itu masih dihadapkan permasalahan terkait dengan ekonomi dunia yang tidak pasti. Ya. Perekonomian dunia itu masih tidak stabil, belum menemukan titik equilibriumnya, sehingga itu menjadi tantangan Joko Widodo. Nah, apa yang bisa dilakukan Jokowi pada saat itu ya, Jokowi mengusungkan program yang disebut dengan Nawacita ya, di mana Nawacita ini berusaha untuk bagaimana program-program itu bisa menggenjot ya atau mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang cukup santer pada saat itu adalah bagaimana Joko Widodo atau Jokowi itu mempersiapkan infrastruktur yang ada di Indonesia. Berarti tidak hanya berfokus di daerah Jawa, tapi di daerah luar Jawa itu juga harapannya akan terbangun sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Nah, kenapa di luar Jawa katakan harus dibangun fasilitas yang cukup bagus untuk sarana prasarananya ya, karena tadi untuk salah satunya menarik investor asing ataupun investor domestik supaya tidak terkonsentrasi dananya ada di Jawa saja, tapi bisa diinvestasikan di luar Jawa. Itu harapan dari Jokowi pada saat itu. Kemudian di sini ada 4 ya, ada setidaknya ada tiga hal yang nanti itu menjadi poin utama ketika kita bicara fokus kebijakan. Yang pertama adalah realokasi subsidi ke infrastruktur, di mana kalau kita bilang sebelumnya, masyarakat yang kurang mampu pada saat pemerintahan SBY itu mereka dibantu lewat BLT, bantuan langsung tunai ataupun subsidi ya. Tapi sekarang mulai dipindah oleh Presiden Jokowi, di mana subsidi ya, alokasi subsidi bahan baku dan segala macamnya itu akan dialihkan ke infrastruktur. Harapannya dengan dialihkan ke infrastruktur, maka aktivitas perekonomian di Indonesia itu akan semakin meningkat. Kemudian di sini ada penerapan tax amnesty. Nah, ini belum ada di pemerintahan sebelumnya. Nah, di sini di eranya Jokowi itu ada yang namanya tax amnesty atau penghapusan pajak terhutang. Sehingga di sini nanti para pengusaha, perusahaan itu bisa melaporkan aktivitas kekayaan perusahaannya. Dan ada yang namanya tax amnesty, pajak terhutang itu diampuni atau dihilangkan dengan beberapa aturan yang tentunya sudah disepakati bersama. Tetapi masih tetap sama fokus kebijakannya di awal-awal Jokowi itu adalah bagaimana menciptakan infrastruktur yang merata. Tidak hanya di Jawa tapi di luar Jawa juga. Seperti yang dikatakan tadi, fokusnya adalah kepada 15 sektor program infrastruktur. Jadi fokusnya memang tetap ke infrastruktur. Mulai dari kereta api, bandara, 30 kawasan, 5-4 bendungan, irigasi, dan segala macamnya. Ketika semua hal infrastruktur ini tersedia dengan bagus, harapannya adalah output produksi di Indonesia juga akan semakin meningkat.
Kemudian fokus dari pemerintah Jokowi pada saat itu adalah ketika infrastruktur sudah selesai dikerjakan, maka harapannya adalah terciptanya pemerataan pembangunan dan ekonomi. Jadi hasil-hasil pembangunan itu tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau katakanlah masyarakat Jawa saja. Harapannya Jokowi adalah semua masyarakat Indonesia, baik Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, dan segala macamnya. Selama masih dalam kesatuan NKRI, maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama. Intinya di situ. Maka dampaknya apa? Karena katakanlah Jokowi pada saat itu memberikan bantuan yang cukup besar, infrastruktur yang ada di luar Jawa itu mulai dibangun, sehingga apa di situ bisa kita lihat angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio Gini pada masa pemerintahan Jokowi itu mengalami penurunan. Ya, bisa dikatakan pengangguran yang semula 5,70 ya, kemudian sempat naik di 6,18 di era Jokowi ya pada tahun 2017, di eranya pada tahun 2017 saat itu bisa turun 5,33. Nah, yang paling nampak adalah rasio Gini ya, karena dengan adanya infrastruktur, gap-gap yang ada di antar daerah itu akhirnya bisa diminimalisir, sehingga di situ yang normalnya 0,41 turun ke 0,39 ya. Kemudian angka kemiskinan juga menurun dari yang semula 11,25 turun menjadi 10,64. Kemudian ini adalah proyeksi dan tantangan Indonesia di tahun 2045 ya. Setidaknya di situ dikatakan ya pada tahun 2045 nanti ya, pemerintah itu akan memperkirakan ya Indonesia harus bisa masuk di jajaran top 5 ya perekonomian terbesar di dunia. Itu adalah harapannya dari pemerintahan di eranya Jokowi ya. Tetapi ketika ingin masuk ke tataran top 5 ya perekonomian terbesar di dunia, maka Jokowi berpikiran infrastruktur dulu yang harus dibenahi, karena ketika kita berbicara ekonomi tetapi kalau infrastrukturnya masih terkendala, investasinya pasti akan terganggu juga. Nah, itu adalah ketika kita bicara proyeksi dan tantangan di tahun 2045 pada saat itu ya. Kemudian di sini setidaknya kita punya 9 tantangan ke depannya. Ketika Jokowi mengatakan apa tantangan Indonesia ke depannya, setidaknya sudah menyebutkan ada 9 tantangan. Yang pertama itu yang dikerjakan. Bagaimana infrastruktur itu ada. Ketika infrastruktur itu sudah terdapat ya dan bisa digunakan secara maksimal di masing-masing daerah, maka secara otomatis harusnya investasi dan pertumbuhan ekonomi mulai berjalan dengan bagus. Nah, ketika infrastruktur sudah selesai, maka akan ada tahapan berikutnya, yaitu terkait dengan sumber daya manusia yang berpendidikan. Jadi bagaimana meningkatkan upgrading sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi itu memang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana ketika teknologi dan ilmu pengetahuan itu menjadi satu kesatuan yang bagus dan kokoh. Ketika itu mampu diraih ya, maka seperti tadi yang dicita-citakan 2045 menjadi top 5 ya, negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia itu tidak akan menjadi permasalahan lagi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM masyarakatnya itu akan semakin bagus. Kemudian kebijakan konektivitas, yang dikatakan kebijakan konektivitas itu harusnya ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Artinya kebijakan itu tidak berdiri sendiri. Ketika kebijakan itu berdiri sendiri, maka biasanya ada misleading atau ada miskomunikasi antar kebijakan, sehingga kebijakan yang harusnya dianggap ya
mampu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi ketika kebijakan satu dengan kebijakan lainnya itu tidak sesuai, maka sebaliknya, ya, kata mufakat sulit untuk dicapai, pertumbuhan ekonomi juga tidak akan berjalan secara maksimal. Kemudian ada tata ruang wilayah yang semakin baik, kemudian kementerian dan lembaga semakin efisien. Nah, pada masanya Jokowi, mungkin ada beberapa kementerian atau lembaga yang dianggap tidak terlalu urgent itu harus ada. Sehingga mungkin ada beberapa yang dihilangkan, tapi ada beberapa yang dimunculkan baru mengingat fungsinya itu cukup efektif dan urgent buat negara ke depannya. Tata kelola yang baik, kemudian pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, jadi ketika kita berbicara 9 tantangan ke depan, salah satunya adalah bagaimana ketika memproduksi barang, ya, itu tidak merusak lingkungan dan tidak secara eksploitasi secara besar-besaran, karena itu efeknya buruk untuk ke depan. Bisa jadi ketika kita terlalu mengeksploitasi, ya, produksi di masa sekarang dan mengabaikan di masa lalu, yang di masa yang akan datang itu pasti akan kesulitan melakukan proses produksi, ya, karena semua kekayaan alamnya sudah digunakan di waktu sekarang. Maka perlu di situ dikatakan pengelolaan sumber daya alam yang secara berkelanjutan. Kemudian di era Jokowi juga ada reforma agraria. Jadi setiap tanah itu nanti ada sertifikat dan segala macamnya. Sampai sejauh ini itu masih bisa berjalan. Tapi ketika kita bicara 9 tantangan, ya, mungkin ada beberapa yang sudah mulai dikerjakan, ya. Seperti kesiapan infrastruktur, pengaturan tanah itu sudah mulai berjalan dengan continue, ya. Tapi mungkin ada juga kebijakan yang lain masih yang belum terserap secara maksimum, yang belum dilakukan secara 100%. Nah, itu adalah tugas dari pemerintah Jokowi saat ini. Demikian materi kita terkait dengan historical, ya, pemerintahan dari zamannya Soekarno sampai dengan Jokowi, di mana tadi kita sudah memperlihatkan keberhasilannya ada di mana, permasalahannya ada di mana. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.